Jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Kami menyerukan nama Yahweh bagi Yisrael, bagi Indonesia, dan bagi Ambarawa. Karena hanya Yahweh lah Elohim yang layak dan berhak untuk disembah dan ditinggikan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami boleh kembali datang menghampiri Engkau untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami telah memuji dan meninggikan Engkau. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Baik yang mendengarkan melalui radio, melalui streaming maupun melalui apa saja yang bisa didengarkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul dibenarkan oleh iman atau oleh perbuatan. Saya tanya dulu kepada saudara, menurut saudara, kita dibenarkan oleh iman atau oleh perbuatan? Siapa yang mengatakan oleh iman, angkat tangan. 1, loh kok cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang oleh perbuatan, yang bingung. Ya, kita akan pelajari bersama-sama ya. Mari kita membuka di dalam kitab Yakub 2 ayat yang ke-24. Yakub 2 ayat yang ke-24. Nah, sekarang baca dengan suara yang keras. Bersama dengan saya, baca yang keras ya, supaya suaranya bisa masuk ke audio. Siap? 2, 3. Oleh karena itu kamu melihat
bahwa manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan dan bukan hanya atas dasar iman. Menurut ayat ini, manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan. Sekarang kita lihat Roma 3 ayat yang ke-28. Roma 3 ayat 28. Nah, mari kita ucapkan dengan suara yang keras bersama-sama. Siap? 2, 3. Oleh karena itu kami memperhitungkan manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan Torah. Menurut ayat ini manusia dibenarkan oleh apa? Yang benar yang mana? Perbuatan atau iman? Nanti kita akan pelajari bersama. Karena ada banyak di dalam kitab suci kita ayat-ayat yang seolah-olah kontradiksi. Seolah-olah ya, sepertinya kontradiksi. Tapi kalau kita mengetahui tidak kontradiksi. Ada banyak sekali contoh Kejadian 6 ayat 6. Kejadian 6 ayat 6. Kita baca lagi bersama-sama ya. Siap dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu telah memilukan hatinya. Yahweh kenapa saudara-saudara? Yahweh menyesal. Sekarang kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Nah, kita ucapkan lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Menurut ayat ini, Yahweh menyesal atau tidak? Tidaklah, yang benar yang menyesal atau yang tidak? Dua-duanya. Wes jawaban paling gampang. Sekarang lihat lagi satu lagi ya. Ada banyak sekali saudara. Cuman kalau kita tidak tahu ayat firman Tuhan dipotong-potong, kita bingung. Tapi sebetulnya tidak ada hal yang bingung. Dan firman Elohim itu begitu luas. Dan kalau kita gali tidak ada habis-habisnya. Kita lihat Amsal 26 ayat 4. Amsal 26 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah engkau tidak menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya engkau tidak menjadi seperti dia. Kenapa saudara-saudara? Hendaklah engkau tidak menjawab orang bebal. Tidak menjawab orang bebal. Sekarang kita lihat ayat 5. Kita ucapkan bersama-sama lagi. 2, 3. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya dia tidak menjadi bijak dalam pandangannya sendiri. Yang ini menjawab apa tidak? Menjawab. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Banyak kan ayat-ayat yang seperti itu. Dan kalau kita tidak memahami firman, kita akan bingung. Lalu ditambah lagi, ngapain kamu jadi Kristen? Makanya kita peweng muter-muter bikin kepala pening. Enggak, kitab suci kita enggak membuat kepala pening. Justru kepala pening jadi enggak pening. Karena firman Elohim itu hidup adanya. Nah, kita seringkali dibuat bingung dengan dua ayat tadi. Yang pertama di dalam Yakub 2 ayat 24 dan Roma 3 ayat yang ke-28, dan ini menjadi bahan perdebatan bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun ya.
Jadi Rabi Saul berkata kita dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan Torah. Namun Yakub mengatakan kita dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman. Kita akan gali bersama-sama, saudara-saudara. Rabi Saul menyatakan keselamatan tidak berdasarkan usaha manusia. Jadi yang disampaikan oleh Rabi Saul itu adalah keselamatan tidak berdasarkan usaha manusia. Kita lihat ayatnya lagi. Banyak ayat saya akan buka supaya kita lebih memahami. Karena memang untuk menyingkapkan sesuatu yang nampaknya ruwet itu harus banyak dibuka ayat supaya tidak ruwet. Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28 berbunyi, oleh karena itu kami memperhitungkan manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan Torah. Jadi Rabi Saul berkata kita dibenarkan oleh iman, artinya kita diterima oleh Tuhan bukan karena usaha kita tetapi karena percaya kepada karya Mesias. Banyak manusia berusaha untuk berbuat baik, apalagi ada kepercayaan yang mengatakan nanti di dalam kursi penghakiman akan ditimbang perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan. Apakah ada orang tahu bahwa saya melakukan perbuatan baiknya sudah melebihi perbuatan buruk atau perbuatan jahat yang sudah saya lakukan? Bisakah orang menimbang itu, saudara-saudara? Bisa enggak? Tidak mungkin. Standarnya apa juga tidak tahu. Makanya usaha manusia tidak akan membawa orang masuk ke surga. Tadi dikatakan bahwa Roma 3 ayat yang ke-28, karena kami menghitung bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum Torah. Bukan hukum Taurat di situ, tapi hukum Torah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah untuk apa Torah dibuat? Ini yang harus kita ketahui sehingga kita bisa mengerti tentang makna apa yang ditulis oleh Rabi Saul. Torah dibuat menjadi hukum, menjadi ajaran dan pedoman hidup manusia. Untuk apa? Yang pertama untuk menyatakan kehendak Elohim. Artinya Tuhan itu maunya apa sih? Itu bisa kita ketahui melalui Torah. Yang kedua membentuk bangsa yang kudus. Tuhan menghendaki supaya umatnya hidup di dalam kekudusan. Namun standar kekudusan yang dimaksud seperti apa? Manusia selalu dalam masa berusaha, karena tidak ada standarnya. Yang ketiga, mengatur hubungan manusia dengan Elohim dan sesama manusia. Itu Torah. Jadi mengatur bagaimana hubungan saudara dengan Elohim dan mengatur bagaimana hubungan saudara dengan sesamanya. Harus berimbang. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tetapi menelantarkan keluarganya, itu hubungannya tidak seimbang. Namun sebaliknya, saya melakukan perbuatan baik dengan mengasihi keluarga saya tetapi hubungan dengan Tuhan tidak baik, itu juga tidak seimbang. Yang keempat, menunjukkan kebutuhan akan penebusan. Itu maksud Torah diadakan, tujuan diadakannya Torah. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan Torah dengan sempurna kecuali Yeshua HaMashiach.
Maka dari itu saya katakan Yeshua HaMashiach adalah pattern manusia sempurna. Contoh bagi kita, teladan bagi kita, bahwa kalau orang tidak bisa melakukan Torah, maka Torahnya adalah Torah yang hidup, yaitu Yeshua HaMashiach. Artinya keselamatan adalah anugerah, bukan hasil kerja keras. Tidak ada satupun prestasi yang bisa kita lakukan untuk menebus atau membeli jiwa kita dari perbuatan dosa. Karena dosa itu sendiri kita tidak memahami sampai sejauh manakah target atau levelnya. Itu pandangan dari Rabi Saul. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Mbuh Pak, bisa dipahami? Atau belum? Kalau belum saya ulang lagi dari awal. Sudah ya, nanti bisa lihat YouTube kalau yang belum bisa memahami. Yang kedua, Yakub. Yakub itu mengajarkan iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Jadi Yakub berbicara kepada orang yang mengaku beriman, tetapi tidak menunjukkan buah iman itu dalam kehidupan mereka. Jadi Yakub tidak sedang menentang iman, tetapi memperingatkan bahwa iman yang tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan dan tindakan nyata. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya punya iman, sungguh-sungguh punya iman baik, tetapi tidak memiliki ketaatan, itu artinya bukan beriman. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi orang beriman harus menghasilkan ketaatan dan tindakan nyata. Artinya jika kita benar-benar percaya, hidup kita akan berubah. Sifat kita berubah, yang biasanya jengkelan, mudah tersinggung, tukang marah, itu ketika kita mengenal Yeshua HaMashiach harus terjadi perubahan. Orangnya keras, tetapi bukan berarti tidak mampu menyalipkan keinginan dagingnya. Jadi bisa mengontrol kehidupannya. Jadi jika kita benar percaya, hidup kita akan berubah. Artinya perbuatan bukan dasar keselamatan, tetapi bukti dari keselamatan. Kebenaran itu dari hasil setelah kita memiliki iman. Jadi saudara bisa melihat orang memiliki iman dengan baik atau tidak itu dari perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak ada perubahan, itu namanya bullshit, bohong, ngapusi. Hanya menunjukkan kebaikan di depan orang tapi hatinya penuh dengan kebencian dan kedongkolan. Meskipun kita pergi ke gereja, meskipun saudara sebagai pelayan Tuhan, tetapi kalau di dalam hatinya ada kebencian yang mendalam, pahit hati, ada akar kepahitan di dalam hatinya, maka itu bukan standar saudara untuk bisa ketemu Tuhan untuk hidup kekal selama-lamanya. Tetapi hidup kekal bersama dengan setan di neraka yang nantinya akan disiksa oleh para malaikat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan penglihatan, katanya melihat di situ ada orang-orang yang dikenal disiksa oleh setan, itu bukan di neraka, saudara-saudara, tetapi di Gehenna, tempat penampungan sementara orang-orang yang hidupnya memberontak kepada Tuhan. Kalau di neraka, setan dianiaya, setan yang disiksa. Siapa yang menyiksa? Malaikat-malaikat Elohim. Loh, kalau gitu setan itu siapa? Setan itu ya malaikat, tetapi malaikat yang jahat. Itu setan, saudara-saudara. Nah, hal yang ketiga tadi saudara kan mengatakan benar kedua-duanya. Itu jawabannya benar.
tetapi disesuaikan dengan pembicaraannya. Misalkan contohnya tadi Yahweh menyesal dengan Yahweh tidak menyesal. Itu diambil konteks pembicaraannya. Jangan dipotong sepotong-sepotong. Setan biasanya memotong-motong ayat dibuat kita menjadi bingung, saudara-saudara. Jadi intinya Rabi Saul itu berbicara tentang akar keselamatan, yaitu iman kepada Mesias. Artinya kalau orang tidak punya iman kepada Mesias, maka tidak akan selamat. Dunia seringkali menawarkan kehidupan kekal dan bahkan menyatakan agama itu merupakan kendaraan untuk menuju ke Samayim. Saya katakan tidak benar. Agama itu kan hanya organisatoris. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi orang beragama dengan tujuan supaya hidupnya tidak kacau. Tetapi realitas membuktikan justru dengan adanya agama kehidupan manusia kacau. Lihat saja negara-negara yang religius seperti Indonesia, Arab, apa isinya? Malaysia masih mending. Indonesia belakangan ini isinya penuh dengan kebencian, kedengkian, pahit hati, kemarahan, para politikus yang keinginannya tidak kesampaian, sampai pola pikirnya pun tidak bisa dipikir dengan nalar manusia dengan akal yang sehat. Sementara negara yang tidak bertuhan, bukan anti Tuhan ya, tidak bertuhan itu beda dengan anti Tuhan. Artinya khusus kepemerintahan tidak dicampur adukkan dengan masalah agama. Kenyataan negara tersebut maju. Contohnya China, Rusia, dan banyak negara-negara lain ya yang lebih maju daripada negara religius. Bahkan kemarin saya nonton YouTube ada survei mengatakan bahwa agama-agama samawi membuat negara menjadi turun kredibilitas moralnya. Padahal agama itu sendiri mengajarkan moral yang baik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena manusia hanya mengerti hukum tetapi tidak melaksanakan hukum. Jadi yang dibicarakan oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus adalah akar keselamatannya, yaitu iman kepada Yeshua, kepada Mesias. Sedangkan Yakub itu berbicara tentang buah dari keselamatan. Artinya perbuatan baik yang lahir dari iman. Artinya kalau orang sudah menyatakan diri saya beriman, maka dia harus menunjukkan perbuatannya baik. Karena itu pernah ada orang tanya kepada saya begini, Pak, saya belum dibaptis. Bolehkah saya ikut perjamuan kudus? Jawaban saya, boleh. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu pengakuan terhadap penderitaan Yeshua HaMasyiah yang mati untuk membeli jiwa kita. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas, yaitu nyawanya Yeshua HaMasyiah. Supaya dengan kematiannya kita dihidupkan. Namun sebaliknya, walaupun orang itu sudah dibaptis, tetapi di hatinya ada kebencian, maka orang itu tidak berhak untuk ikut perjamuan kudus. Tapi kalau ikut bagaimana Pak? Ya tidak masalah, tapi bukan berkat yang akan datang, melainkan kutuk yang akan mendatanginya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, kalau tidak hati-hati, bahaya. Memang ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Hari ini ada pernikahan, masalah pernikahan juga begitu. Orang yang diberkati tapi ternyata sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, kehidupannya akan rontok. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang tidak mau didustai. Tapi saya bersyukur
semuanya berjalan dengan baik-baik. Artinya kalau saya memberikan ilustrasi tentang masalah iman dan perbuatan, pohon yang hidup akan berbuah. Buah tidak membuat pohon hidup, tetapi membuktikan bahwa pohon itu hidup. Bisa dipahami saudara-saudara? Antara pohon dengan buah. Sekali lagi saya ulang, pohon yang hidup akan menghasilkan buah kalau memang itu pohon yang berbuah, ya. Tetapi buah bukan berarti merupakan kehidupan, berasal dari hasil kehidupan dari pohon itu sendiri. Artinya bukti bahwa pohon itu hidup. Saudara mengakui saya sebagai orang yang punya iman, beriman, percaya kepada Yesua, hidupnya harus berubah. Kalau hidupnya tidak ada perubahan, itu artinya saudara hanya iman-imanan, bukan iman yang sesungguhnya. Jadi di sini tidak ada pertentangan, hanya perspektifnya yang berbeda. Kita diselamatkan oleh iman saja di dalam Roma 3 ayat yang ke-28. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendiri, ia selalu disertai perbuatan. Jadi masih ada perubahan kehidupan. Apakah saya mengandalkan perbuatan bukan percaya kepada karya Mesias? Tidak bisa. Saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Perbuatan baik tanpa iman kepada Elohim yang benar hanya bagaikan kain kotor. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Namun kami semua menjadi seperti orang najis dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Dan kami semua layu seperti daun dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Di situ dikatakan hanya menjadi seperti kain yang najis. Kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, kain kotor. Yang dimaksudkan kira-kira semacam pembalut wanita yang tidak mungkin bisa dipergunakan. Hanya bisanya dibuang. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan masalah iman dan perbuatan. Walaupun kalau saya melihat ada orang bukan Kristen, tidak mengaku Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka perbuatan baiknya jauh melebihi dari perbuatan orang Kristen. Ada enggak saudara? Ada, banyak. Bahkan orang Kristen kalau sudah jahat mengerikan. Kenapa? Karena kitab suci katakan ada 7 roh yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Ada 1 roh dikeluarkan, ibaratnya rumahnya sudah rapi, tersapu, bersih. Tetapi tidak dijaga. Roh yang gentayangan itu tadi mencari tempat. Karena tidak menemukan, maka dia akan kembali. Dan ketika melihat bahwa rumahnya yang dulu pernah didiami, sekarang sudah bersih, rapi, teratur, dia akan mengajak roh-roh yang lain untuk masuk ke dalam dirinya, yang dulu pernah ada di sana. Karena itu jangan heran kalau saudara melihat orang Kristen kalau sudah jahat, jahatnya luar biasa. Tetapi sebetulnya yang dimaksud bukan orang itu jahat, tetapi dikuasai oleh roh jahat yang sangat besar. Itulah sebabnya Yesua mengajarkan kalau ada orang yang menjahati kita, kita jangan membalas kejahatannya. Karena orang itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Melainkan karena dikendalikan oleh roh. Pada hakikatnya manusia itu kan seperti gelas kosong, saudara-saudara. Mau diisi Coca-Cola, gelasnya
menjadi berwarna coklat kehitaman, mau diisi Fanta berwarna merah, mau diisi air putih akan tembus pandang transparan, tergantung dari apa yang mengisinya. Jadi kalau ada orang jahat itu bukan karena orangnya itu jahat, karena manusia diciptakan itu baik adanya. Karena itu saudara melihat anak kecil, khususnya balita, itu kalau gegeran ribut, hari ini ribut, besok pagi sudah kumpul bermain bareng. Makanya dulu pernah ada orang yang salah, anak kecil sama anak kecil bertengkar, orang tuanya ikut campur. Besok paginya anaknya sudah kumpul lagi, guyon bersama lagi, orang tuanya masih pelotot-pelototan. Kenapa? Karena sudah ada kuasa lain yang menguasainya. Si anak tidak. Kalaupun mereka bertengkar, itu sebetulnya hanya karena mempertahankan haknya saja. Setelah itu tidak ada masalah. Ibaratnya orang yang bersifat kolerik. Orang sifat kolerik itu tough, keras, straight. Tapi kalau sudah selesai, sudah. Beda dengan orang yang bersifat melankolik. Dipikir terus, padahal yang dipikir sudah tidak ada apa-apa. Nah ini bedanya saudara-saudara ya. Oleh karena itulah maka kita harus berhati-hati. Saya ulang sekali lagi, Yesaya 64 ayat 6, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis dan kami semua layu seperti daun dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Tadi dikatakan bahwa perbuatan baik tanpa iman kepada Elohim yang benar hanya bagikan kain kotor. Siapa yang dimaksud dengan Elohim yang benar? Kejadian 33 ayat yang ke-20. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohim Yisrael. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan di sana dia mendirikan mezbah dan menamainya Allah Israel ialah Allah. Ini terjemahan ngawur, saudara-saudara. Saya harap LAI mendengar ucapan saya. El Elohi Yisrael, itu bukan Allahnya Israel, ialah Allah. Kapan dan di mana orang Israel pernah menyembah Allah yang bernama Allah? Tidak ada, itu terjemahan yang kacau. Apa yang dimaksud dengan El Elohi Yisrael? El itu sebetulnya ada nya. Jadi El Elohimnya Yisrael. Siapa yang dimaksud dengan El? El itu artinya yang kuat. Itu merupakan bentuk tunggal dari Elohim. El Elohim artinya bahwa Tuhan yang Esa. Maksudnya bahwa di atas muka bumi ini ada banyak sekali El. Banyak sekali sesembahan. Tetapi sesembahan yang benar-benar sesembahan adalah sesembahannya orang Yisrael, kira-kira begitu. Karena itulah maka di dalam Yohanan 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Mengaruniakan putranya yang tunggal itu bukan berarti Tuhannya punya putra atau brojoli, tidak. Seperti misalkan saudara disebut putra Ambarawa, itu bukan berarti Ambarawa brojoli saudara, tetapi itu hanya sebutan yang artinya saudara berasal dari Ambarawa. Nah, Yeshua disebut putra karena dia adalah Yahweh yang sedang
berfirman kepada manusia disebut putra. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Yesua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Jadi merupakan satu-satunya. Karena itu saya katakan agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Gereja ini juga tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan siapa, saudara-saudara? Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Dari keduanya kita yang sama, ada kata yang sama. Coba ulang sekali lagi ya, ini ada kata yang sama dari kitab, kita kembali ke atas, Yakub 2 ayat yang ke-24. Ada kata yang sama. Apa di situ? Yakub 2 ayat 24, kita lihat dulu. Oke, mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Oleh karena itu kamu melihat bahwa manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan dan bukan hanya atas dasar iman. Sekarang kita lihat Roma 3 ayat yang ke-28. Roma 3 ayat 28. Mari kita ucapkan lagi bersama. 2, 3. Oleh karena itu kami memperhitungkan manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan Torah. Ada kata yang sama di situ. Apa, saudara-saudara? Yang sama katanya apa? Dibenarkan. Paham, saudara-saudara? Tadi kan yang pertama kan juga dibenarkan, ini juga dibenarkan. Artinya baik perbuatan maupun iman tidak ada yang sesuai dengan kriteria yang Elohim minta. Sehingga manusia perlu dibenarkan. Dengan upaya kita tidak akan mencapai target yang Bapa Yahweh kehendaki. Dengan iman yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Bapa Yahweh kehendaki. Tidak ada yang berbuat baik. Ya. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Roma 3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna loh. Tidak berbatas usia dan tidak berdosa. Tetapi karena mendengar suara setan yang bermanifestasi di dalam ular, maka mereka berdosa dan jadi ada usianya. Usia Adam berapa, saudara-saudara? 930 tahun. Jadi semakin lama semakin menyusut karena dosa. Itu tentang perbuatan baik. Tidak ada orang yang bisa berbuat baik karena semua sudah berdosa, kekurangan kemuliaan Elohim. Kemudian masalah iman, Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Artinya secara umum manusia masih rentan dalam perbuatan baik maupun dalam iman. Jadi baik masalah perbuatan baik maupun iman itu rentan untuk rontok, bisa berubah. Misalkan soal perbuatan baik, ada banyak orang yang selalu berbuat baik, tetapi bisa berubah ketika terancam. Meskipun ada contoh orang di dalam kitab suci yang terancam sekalipun dia tetap memiliki iman yang luar biasa. Contohnya siapa? Daniel. Daniel itu artinya Elohim adalah hakimku. Tapi
diubah menjadi Belsasar yang artinya lindungan dewa Bel. Karena ada di Babel ya. Hananyah itu artinya Yahweh telah mengaruniakan. Diganti menjadi Sadrak. Sadrak itu artinya dewa Marduk. Ini dewanya orang Babel. Kemudian Misael itu artinya siapa yang seperti Elohim. Diubah menjadi Mesak yang artinya siapa yang seperti aku. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan show off dirinya gitu, menunjukkan kehebatannya. Kemudian Azariah yang artinya Yahweh telah menolong, diubah menjadi Abednego yang berarti hamba dewa Nebu. Iman juga bisa berubah jika ada tekanan baik fisik maupun psikologis, kecuali 3 4 Daniel, Sadrak, Mesach dan Abednego. Mereka tidak peduli dengan intimidasi yang ada, bahkan sampai masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala. Kenapa? Karena imannya kuat. Tetapi kita melihat banyak iman berubah pada akhir zaman ini. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dikatakan, dan Roh mengatakan dengan tegas, Roh yang mengatakan dengan tegas, bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan berpaling dari iman karena memberi perhatian pada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran roh-roh jahat. Jadi jangan heran kalau pada akhir zaman ini saudara akan melihat ada banyak orang Kristen murtad. Bagi saya tidak heran. Murtad tidak murtad podo wae, sama saja, karena tidak murtad pun mereka tidak memahami firman. Bisa dipahami saudara. Jadi mau murtad mau tidak murtad bagi Tuhan tidak ada masalah. Toh tidak ngerti firman. Kita melihat di situ ayatnya gugur dari iman ya. Kepa itu adalah orang yang dekat dengan Yesua. Rasul Petrus, Kepa, itu dekat dengan Yesua. Dan bahkan menjadi orang yang bagian orang yang dikasihi, murid yang dikasihi. Tetapi juga memiliki iman yang rentan. Ketika Yesua dihakimi, dia menyangkali Yesua 3 kali. Saudara sudah lihat filmnya The Last Supper. Kemudian kita lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang sudah datang belum masa yang sukar? Sudah. Ya, apalagi saya mendapatkan YouTube berita baru bahwa orang Israel, para rabi sudah siap akan membangun bait Elohim yang ketiga. Ya, ini adalah bait Elohim yang terakhir. Kemudian lembu merah juga sudah disiapkan yang dipelihara di Amerika dan sekarang sudah dibawa ke Israel. Artinya waktu kedatangan Yesua itu sudah sangat singkat. Saya lanjutkan ayat 2. Karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Ayat 5 dikatakan bentuk kesalehan, mengenakan bentuk kesalehan. Jadi dilihat orang itu kelihatannya benar, baik, hebat, kudus, melebihi malaikat, tapi hatinya penuh dengan kejahatan, kedengkian, dan kebencian. Ini sebuah kenyataan yang sekarang sedang terjadi, saudara-saudara.
Kalau dipikir dengan akal nalar normal itu enggak masuk hitungan. Tapi kok ya mereka orang-orang bertitel. Lah titel iki tuku apa piye? Saya kalau melihat berita-berita di televisi itu, waduh miris sekali saudara-saudara. Indonesia yang terkenal dengan negara beradab berubah menjadi biadab. Ini tidak main-main loh. Banyak sekali yang pindah investasi ke negara lain, keluar dari Indonesia, karena adanya orang-orang yang biadab, yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kemajuan negaranya. Satu lagi ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dari manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Jadi akan ada banyak kemurtatan. Jadi kalau saudara melihat adanya kemurtatan, kita bukannya gelo. Saya tidak gelo saja. Karena itu hak seseorang kan mau keluar dari kekristenan atau tidak. Di dalam kekristenan juga percuma kalau tidak ngerti firman. Buat apa? Karena itu hati-hati. Kita semua, baik saudara maupun saya, kita rentan iman kita dan kita rentan dengan semua perbuatan-perbuatan kita. Orang yang tadinya baik bisa berubah jadi jahat. Orang yang tadinya punya iman yang kuat tiba-tiba berubah menjadi orang yang tidak beriman. Itu kita sangat rentan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita minta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mengatakan, aku pasti kuat. Rasul Petrus, Kepa, apa dia tidak mengatakan Tuhan, kalau semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan katakan apa? Engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Kenapa? Karena dia merasa kuat. Jadi jangan ada satupun di antara kita yang merasa hebat. Kita ini membutuhkan Tuhan setiap saat. Yang dekat Tuhan saja banyak yang runtuh imannya. Apalagi yang jauh dari Tuhan. Amin, saudara. Karena itu mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi wacana di dalam kehidupan saudara, untuk kita semua selalu dekat kepada Tuhan dan membuktikan kalau kita beriman, yaitu dengan perbuatan baik. Amin buat firman Tuhan. Ya, kita tutup dulu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga karena Engkau telah mengajar kepada kami tentang iman dan perbuatan. Kami menyadari bahwa iman kami masih jauh dibandingkan dengan apa yang Engkau harapkan. Perbuatan kami pun demikian. Tetapi kami memohonkan belas kasih perlindungan Tuhan senantiasa, agar kami bisa tetap berusaha untuk melakukan perbuatan baik, dan kami tidak memiliki iman yang rontok, karena zaman akhir ini begitu mengerikan, rentan bagi kehidupan kami untuk runtuh iman kami. Tetapi kami percayakan kepadamu, karena kami tahu bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Jauhkan dari malapetaka bahaya, orang-orang jahat maupun kerusakan kendaraan. Tibakan di rumah dengan selamat, dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian pula untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini,
Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulalah dan terimalah berkat. Kasih dari Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.